Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Ya, masih hangat di telinga kita bahwa telah diputuskan oleh JPU ya, hukuman untuk para pelaku kasus dari pembunuhan Brigadir J ya, yang melibatkan Verdi Sambo, kemudian anak buahnya, Baradae, dan lain-lain, termasuk istrinya yaitu Putri Chandrawati. Dan putusan tersebut ternyata banyak membuat masyarakat kecewa dan merasa bahwa ini menyentuh rasa keadilan ya. Karena di sana ada justice kolaborator yang justru hukumannya lebih berat dari para pelaku, dan ini mungkin menjadi sebuah kritik yang serius ya, dan menjadi sebuah hal yang buruk tentunya bagi citra kejaksaan. Dan kemarin kepolisian yang menjadi bahan sorotan dan sekarang kejaksaan ya, giliran begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan diskusinya, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Terima kasih Pak Ketut, Kapus Pen. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 188 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Baik, itulah tadi pernyataan dari kejaksaan ya, istilahnya merespon dari tanggapan masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, menanggapi ini Bang Ahmad Nur Hidayat, bagaimana Bang menurut Bang Ahmad Nur? Saya dengar penjelasan Jampidum ini agak-agak bingung karena penjelasan yang disampaikan oleh Jampidum ini ya seolah-olah sudah bekerja maksimal, tapi sebenarnya yang dia sedang kerjakan adalah membantu Verdi Sambo CS untuk terbebas dari hukuman berat. Kenapa saya katakan demikian, Bro Eko? Anda bisa bayangkan ya, ini kan jaksa ini jungkir balik ingin membuktikan pasal pembunuhan berencana, ya. Dan dalam pasal itu sudah diatur hukumannya. Hukumannya adalah hukuman mati
atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman lebih dari 20 tahun. Nah, ternyata kalau kita membaca, melihat, menonton bagaimana jaksa memberikan tuntutan kepada para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J, itu terlihat jaksa itu ingin menghindarkan Verdi Sambo dari hukuman berat. Terbukti dia mengambil hukuman penjara seumur hidup. Ya kan? Bukan hukuman mati. Apalagi kalau kita lihat Richard Eliezer, seorang yang dilindungi oleh LPSK karena sebagai justice kolaborator, itu dituntut lebih tinggi dibandingkan PC, RR, dan Kuat Ma'ruf. Ya. Jadi ini sebenarnya jaksa ini sedang, kalau bahasa tadi dalam konferensi pers yang disampaikan secara emosi gitu ya, bahwa kami melihat segala sisi. Pak Jaksa, Anda itu penuntut bukan hakim. Hakimlah yang melihat dari segala sisi, baik itu dari sisi penuntut ataupun dari sisi penasehat hukum dari terdakwa. Itu perannya hakim. Dia Jampidum itu seolah-olah sedang konferensi pers, seolah-olah dia adalah Mahkamah Agung atau hakim. Tugasnya kejaksaan sebagai JPU, ini kan attorney ya, kalau dalam bahasa Inggris itu public attorney, jaksa penuntut umum, JPU, ini adalah memberikan tuntutan yang sesuai dengan rasa keadilannya masyarakat. Bukan melihat dari berbagai sisi, ya, dari sisi pembuktian, dari sisi penasihat. Itu mah tugasnya hakim. Jadi ini Jampidum yang terputus dengan hakim ini dalam konferensi pers, dan dia sampaikan secara emosional. Kalau menurut saya agak lucu. Tugasnya jaksa penuntut umum itu untuk memberikan rasa haus keadilan masyarakat, sehingga masyarakat rasa hausnya itu hilang. Oh, negeri ini memberikan tuntutan yang maksimal kepada pelaku kejahatan. Nanti hakimlah yang akan menimbang apakah si terdakwa ini layak untuk diberikan hukuman maksimal. Jadi logikanya jaksa itu harusnya memberikan efek jerah. Kalau dia adalah jaksa publik, maka dia memberikan hukuman yang maksimal. Nggak mempertimbangkan dia ini orang baik, nggak pernah dihukum. Itu malah nanti keputusannya hakim. Get the point ya, Bro Eko ya. Jadi saya ngelihat ini agak aneh yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, dan menurut saya ya ini adalah anti klimaks. Ya, masyarakat ini sudah tercederai dari institusi kepolisian. Ya, ternyata ada orang-orang seperti Verdi Sambo. Dan sebetulnya kejaksaan juga pernah tercemari institusinya karena kelakuan Jaksa Pinangki dalam kasus Joko Chandra. Ya, yang kemudian Jaksa Pinangki ya dihukum dengan remisi sangat singkat sekali, ya, dengan kejahatan yang dilakukan tidak sebanding. Nah, sekarang jaksa dengan gagah perkasa mengatakan dia sudah memberikan tuntutan yang maksimal. Anda bisa bayangkan ini kan kekacauan berpikir, ya. Eliezer justice kolaborator malah dihukumnya dituntutkan lebih tinggi dibandingkan RR. Saya bayangkan kalau RR itu mungkin bicara sama Eliezer, ya, di tahanan dia bilang, Eliezer, mendingan kita nggak jadi justice kolaborator, hukuman kita rendah. Lu udah jadi justice kolaborator, mengkhianati kita, hukumnya tinggi. Nah, ini menjadi persoalan menurut saya. Rasa keadilan publik ini sedang terkoyak dari tuntutan jaksa, ya, dan anehnya dari pihak kejaksaan yang diwakili oleh Jampidum itu dengan bangga bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Kalau menurut saya tugasnya jaksa penuntut hukum itu adalah memberikan rasa keadilan kepada publik. Jadi dia harus memaksimalkan hukuman kepada para pelaku, nanti hakim lah. Jadi yang bijak itu adalah hakim. Kalau kejaksaan udah bijak, itu namanya masuk angin. Menggunakan kata bijak, tapi sebenarnya masuk angin. Tugasnya jaksa itu memberikan tuntutan yang maksimal. Ini ada orang meninggal yang harusnya dia itu dilindungi oleh atasannya, karena dia bekerja melayani atasannya atas nama negara. Ini kemudian dibunuh di rumah atasannya atas sesuatu yang masih dugaan apakah itu benar ada perselingkuhan atau tidak. Nah, saya kira ini geram kita melihat
melihat apa yang disampaikan oleh Jampidum ataupun teman-teman kejaksaan saat penuntutan. Makanya ini logika publiknya ini terbolak-balik. Ya, kita nggak tahu kalau penuntutannya sudah tanda kutip ya meringankan Ferdi CS ini, apa kira-kira hukum ini betul-betul terasa di masyarakat? Kalau hukum ini tidak hadir di masyarakat, maka pertanyaan yang paling fundamental, apa gunanya negara? Negara itu dalam konstitusi kita diatur bahwa semua warga negara memiliki persamaan yang sama. Apa ini sudah dirasakan oleh masyarakat? Ya, apakah jangan-jangan Ferdi Sambo dengan kelompok apa istilahnya Satgasusnya ini masih kuat dan mencengkeram kemana-mana, termasuk menyandera kejaksaan? Nah, dugaan-dugaan itu ya wajar berkembang, dan kalau kita ingat bahwa Ferdi Sambo ini tanda kutip ya punya jasa kepada kejaksaan dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, di mana dinyatakan oleh kepolisian penyebabnya adalah kesalahan atau kelalaian para pekerja di Kejaksaan Agung. Padahal kalau kita lihat bukti-buktinya, yang kalau ada karena puntung rokok itu hanya 1-2 titik saja. Kalau dilihat dari apa yang terbakar, itu terbakarnya secara merata, seolah-olah titik api itu bukan di satu titik tapi dia merata ke semua ruangan yang dibakar, dan ruangan itu ternyata adalah ruangan arsip dari kejaksaan, dari intelijen kejaksaan. Nah, ini saya kira spekulasi masyarakat ya sah-sah saja kalau mengatakan jangan-jangan jaksa ini memang sengaja mendesain agar Ferdi Sambo ini ya dituntut dengan menghindarkan dari hukuman berat. Nah, kalau yang begitu saya kira bahaya buat penegakan hukum di negeri kita. Gitu, bro. Suara belum terdengar? Ya, baik, ini menjadi sebuah persoalan besar ya, manakala rasa keadilan ini di masyarakat merasa tercederai begitu ya, memperlihatkan sebuah proses penegakan hukum yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Tentu berbahaya bagi masa depan hukum itu sendiri ya. Dan kita tidak mengharapkan adanya semacam penghakiman di luar pengadilan begitu, Bang. Nah, ini menurut Bang Madur gimana? Ini memancing adanya seperti street justice dan sebagainya kalau seandainya para penegak hukum dianggap tidak mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Gimana, Bang? Saya senang Bro Eko menggunakan istilah street justice. Ya, keadilan jalanan itu akan yang akan terjadi manakala institusi-institusi yang diciptakan oleh negara gagal memberikan keadilan. Street justice itu nama kerennya adalah pengadilan jalanan, tetapi nama tidak kerennya adalah kerusuhan, di mana terjadi amuk massa kepada aparat-aparat yang ada di masyarakat, yang kemudian mereka menganggap mereka itu bukanlah pelindung atau pengayom, tapi malah yang merusak hukum di negeri ini. Nah, ini yang saya takutkan ini terjadi ya, karena memang masyarakat kita ini mengalami ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan perlakuan hukum. Ya, kalau orang seperti ini udah merancang sedemikian rupa ya, kemudian juga mengakibatkan institusi tercoreng, ternyata hukumannya adalah penjara seumur hidup. Yang kita tahu kalau penjara seumur hidup kan bisa mendapatkan remisi. Jadi ini tidak maksimal, padahal pasal yang disangkakan itu ada pilihan. Kenapa jaksa tidak memilih hukuman yang tertinggi? Kalau dia adalah betul-betul jaksa publik, dia harusnya memberikan rasa kepuasan, rasa keadilan, rasa kepuasan hukum di tengah-tengah masyarakat. Bukan seperti ini ya. Dengan begitu jaksa menyampaikan tuntutannya di pengadilan aja sudah riuh. Kenapa? Mereka nggak percaya gitu. Kok pilihan yang diambil oleh jaksa itu memberikan Ferdi Sambo hanya dituntut untuk penjara seumur hidup, PC, RR, KM itu dihukum lebih ringan dibandingkan Eliezer, yang dimana Eliezer ini sebetulnya dia sudah mengungkapkan kalau tidak ada Eliezer sebagai justice kolaborator, ini nggak terungkap di pengadilan. Saya ingin mengatakan bahwa ini kejaksaan patut diduga sedang memainkan
peran melindungi Verdi Sambo. Ya, dan ini adalah satu hal yang saya kira senafas dengan pernyataan keluarga Brigadir J, juga penasihat hukum dari Brigadir J, bahwa ini kok seperti anti klimaks. Ya, dan saya kira harusnya banyak orang-orang baik di kejaksaan. Dan begini, kalau misalkan jaksa ini ya tuntutannya itu memang diakui perintah Japidum, ya, para jaksa-jaksa yang ada di pengadilan ini harusnya dia bisa mengatakan, mohon maaf Pak, berdasarkan apa yang kami alami dan pembuktian di pengadilan, tuntutannya seperti ini. Kalau Bapak memaksakan seperti ini, saya mundur. Nah, kita mengharapkan orang-orang yang masih punya nurani di kejaksaan atau apalagi yang terlibat dalam proses pengadilan dan dia melihat fakta pengadilan, dia harusnya berani berbicara atas nama keadilan masyarakat, bukan sekedar dia kemudian patuh dan tunduk kepada perintah atasan. Apa bedanya dia dengan kepolisian saat Verdi Sambo memerintahkan untuk membuat skenario? Seperti anak buah yang baik itu adalah dia berani mengatakan bahwa sesuai dengan faktanya, sesuai apa yang dia rasakan, dan dia bergerak atas nama keadilan di publik. Nah, saya kira kita merindukan ya sosok-sosok jaksa yang seperti ini, yang kira-kira, karena kalau ini adalah ada pesanan dari atas, baik itu mungkin dari Jaksa Agung atau dari Jampidum ya, harusnya jaksa-jaksa yang merasakan adanya ketidakbenaran ini bisa istilahnya tidak membiarkan itu terjadi, bahkan kalau bisa kita harapkan dia speak out kepada publik bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Demikian, berikut. Suaranya, Bro? Ya, baik. Ini kalau istilah milenial itu ending yang membagongkan ya. Ada plot twistnya. Iya, ending yang membagongkan. Iya, betul. Ya, semoga ini tentunya publik itu tidak bisa ditawar biasanya ya, kalau ada persepsi, karena mereka pun punya fitrah ya, pemikiran begitu ya, punya hati nurani begitu ya, yang tidak bisa dibohongi begitu ya. Pada saat disuarakan secara kolektif itu menjadi sebuah stigma begitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa tidak beres nih di mata publik terhadap institusi seperti Polri kemarin ya, kemudian hari ini kejaksaan mungkin menjadi sebuah sorotan juga ya. Nah, tentunya ini tidak bagus ya untuk reputasi bagi kejaksaan itu sendiri. Dan kita justru menunggu bagaimana dengan kehakiman. Nah, ini tentunya kalau seandainya ada hal-hal yang di luar menyentuh rasa keadilan publik, tentunya ini akan menjadi persoalan juga, menjadi publik menjadi pesimis terhadap penegakan hukum begitu. Mungkin akan buruk, presiden buruk ke depannya. Ya, mungkin ada last statement atau udah cukup? Itulah tadi topik bahasan mengenai kasus Verdi Sambo ya, dan bagaimana justice kolaborator endingnya tidak sesuai yang diharapkan publik ya, dan semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk bisa dikaji kembali. Ya, terima kasih atas perhatian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita akan terus hadir setiap harinya di topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bro.